Tahun 1900-an di tanah Jawa Timur Indonesia, hiduplah seorang tokoh bernama Tirto Adisuro yang biasa dipanggil Minka. Ia hidup mandiri terpisah dari orang tuanya. Minka merantau jauh dari orang tuanya demi menghindari peraturan-peraturan yang mengikat Aspupati dan petinggi daerah lainnya. Minka dikenal sebagai tokoh yang cerdas, aktif mengkritik pandangan dan pendapat kolonialisme dan sangat peduli terhadap hak-hak kaum pribumi. Suruh, ayo main ki, what are you doing? Wih, masih pelan nih. Hai Suruh, Dasar mata keranjang. Pakai sukanya dengan nona itu, sampai menyimpan fotonya. Ngeri. Sudahlah, ikut saya saja. mau pergi kemana gitu Suruh? Sudahlah, ikut saya saja. Nanti ayo kenalin dengan nona yang cantik itu. Tidak perlu, aku sibuk. Sudah, ikut saja. Baiklah, aku ikut. Ruang tamu Anelis. Hai Surob, Hai Robert. long time no see Surob. Oh iya, ini teman Minke nih Robert. Minta saja, Iya, Minke saja. silakan duduk. Pagi ya, bawa panennya cepat. Baik, Tuan. Silakan duduk. Lalu datanglah Anelis. Minke, Namamu Minka saja. aku pribumi. Memang kenapa kamu mau pribumi? Ibuku juga pribumi. Ibu orang Jawa. Untuk apa dibanggakan An? Aku hanya memberitahu fakta kepada Minka. Apa salahnya? Tamumu sekarang adalah tamuku. Ayo Minka, kita masuk. Anelis memperkenalkan tamu kepada ibu. Nah, perkenalkan, ini temanku Minka namanya. Minka, perkenalkan ini namaku. Nama saya Nyai Antasoro. Orang sini tidak bisa manggil nama belanda saya. Kamu bisa panggil saya Nyai. Mama tinggal kerja dulu ya, soalnya masih banyak kerjaan analis. Tolong ajak Minka jalan-jalan ya. Baik, Mama. Lalu Anelis membawa Minke ke kebun. Ini semua punya keluargamu. Iya, mamaku semua yang mengolah ini dari perkebunan, peternakan, dan keuangan. Wah, hebat sekali keluargamu. Oh iya, namamu beneran Minka saja. Tidak, nama asliku Tirto Adisuro. Namun sejak kecil guru-guru dan teman-temanku memanggilku dengan sebutan Minke yang artinya monyet. Kenapa seperti itu? Karena kedudukan pribumi di tanah jajahan ini sangat terendah. Ya sekali ya guru dan temanmu itu. Oh iya, kau sendiri kenapa dipanggil dengan sebutan Noni? Menurutku itu kurang pantas. Mengapa kurang pantas? Karena kau lebih pantas dipanggil dengan sebutan Anelis ataupun Mbak Ayu. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja karena orang-orang Eropa akan iri melihat kecantikanmu. 2 hari kemudian, Anelis mengajak Minke untuk makan malam. Kamu berpakaian seperti pribumi. Kamu sangat cantik, Anelis. Terima kasih ya, Makan. Tiba-tiba datang ayah Anelis yang bernama Herman Melema dalam keadaan mabuk. Apa yang mengizinkan you menginjak kaki di sini monyet? You kira dengan berpakaian seperti orang Eropa membuat you seperti orang Eropa? No. You tetaplah monyet. Cukup Herman, cepat pergi sekarang. Pergi kau ke kamar. Parjia, panggil penjaga. Suruh antar Minka pulang. Baik Nyonya. Penjaga. Aku pulang dulu ya, Ma. Di kosan Minke beberapa bulan kemudian. Baru kebangun. Kamu itu ada surat dari Nyai Soro. Hati-hati ya, keluarga mereka itu erotis tapi juga mistis. Kamu suka dengan anak gadis itu? Iya, Bu. Keluarga Anelis baik kepadaku. Ya, ibu bilang sih hati-hati aja ya. Rumah Anelis. Ada apa mau memanggilku kemari? Terima kasih ya sudah datang kemari. Sini, duduk. Parjia, ambilkan air putih untuk Mari. Baik Nyai. Iya, katanya analis kangen. Sini duduk.
Setelah itu datanglah Parjiah tergesa-gesa dalam keadaan panik. Nyai, itu Tuan. Papa kenapa? Tuan mati. Di mana dia sekarang? Di kamar, Nyai. Annelies, Nyonya Antosoro, Minka, dan Parjiah bergegas ke kamar untuk melihat keadaan Herman. Bangun, Papa. Herman, bangun Herman. Ma, lihat ini, Ma. Itu racun. Sepertinya begitu. Siapa yang melakukan semua ini? Biadab, Parjiah. Bawa dia pergi sekarang ke dokter. Baik, Nyai. Cepat beritahu semuanya, termasuk kakakmu, Robert, bahwa ayahmu telah dibunuh. Kakak. 1 bulan berlalu dari kejadian tersebut, ketika suasana duka telah memudar dan keadaan kembali tenang, Minke berniat menikahi Annelies setelah sekian lama tertunda. Minke mengundang seluruh kerabatnya di sekolah dan Annelies mengundang seluruh warga sekitar. Tirto Adi Suryo, saya tinggalkan dan saya kawinkan Anda dengan Annelies Melema binti almarhum Herman Melema dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat bayar tunai. Saya terima nikahnya Annelies Melema binti almarhum Herman Melema dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hai Minke, senang melihat kalian berdua. Kemana saja kamu? Oh iya, sebenarnya Ai menjauh karena cemburu. Ai suka sama Annelies, tapi tidak masalah. Ai bahagia lihat kalian berdua. Kita masih bisa bertahan baik, Soro. Oh iya, doain Ai ya di Eropa, biar bisa sukses di sana. Terima kasih ya, Sro. Hati-hati. Pernikahan Minke dan Annelies pun lancar dan damai hingga malam hari. Kedua insan tersebut hidup bahagia menghabiskan hari-hari bersama. Setelahnya Minke dipercaya untuk menjalani bisnis keluarga Annelies. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, Minke berhasil membawa bisnis keluarga tersebut mencapai puncak kejayaannya. Parjiah, Mama dan Annelies kemana ya? Sudah jam 5 ini. Tuan saya dari tadi tidak ini. Mana yang mereka udah tumben belum pulang? Tuan, ikut saya, ini penting. Kenapa? Ada yang meninggal, Robert? Ikut saya ke pengadilan, Tuan. Pengadilan. Ya. Ini keputusannya. Jadi Maurice dan Herman di Belanda itu mau merampok semuanya termasuk kakak Annelies. Tanpa menjelapi di sini dia bisa seperti itu. Pengacara, kenapa kau diam saja? Boleh Ai minta kamu Tidak perlu, ayah kita pulang. Di luar pengadilan, datanglah Minke menghampiri Annelies dan ibu Annelies. Mah, ada apa ini? Semuanya habis, harta dan hak asuh Annelies diambil oleh Maurice Biadab itu. Aku dan Annelies kan sudah menikah, Mah. Tidak, pernikahan itu tidak dianggap sah. Mama tidak protes. Kau pikir mau di dalam ngapain? Jadi dengan surat-surat ini, dia bisa menghancurkan keluarga kita. Ayo, kita pulang. Di rumah, Mah, tadi siang aku telah memanggil pengacara untuk datang ke sini. Terima kasih, Minke. Catatan pengadilan Amsterdam tertulis Nyai belum menikah secara sah dengan Tuan Herman dan Tuan Herman belum menceraikan istri pertamanya. Maksudnya? Maksudnya Tuan Herman tidak bisa mengakui secara hukum Robert dan Annelies adalah anaknya. Dengan begitu, Mama tidak memiliki hak atas Annelies. Sekali, tetapi saya baru mendapatkan berita dari Amsterdam bahwa istri pertama Tuan Herman baru menceraikan kepadanya 5 tahun yang lalu. Jadi saat Maurice datang itu semuanya dusta. Dia bilang ibunya tidak pernah mengajukan cerai. Sekarang juga karena ini, dan aku akan mengisi cintainya oleh darahku sendiri. Mah, lihat ini, pernikahan Dua dan Annelies sudah disahkan oleh hukum agama Islam. Eropa yang dia lakukan dengan mudahnya merampas hak kita. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, atas Sanikum dengan Herman Melema tidak sah secara hukum. Untuk Sanikum tidak berhak atas seluruh harta kekayaan dari Herman Melema, juga hak asuh dari Robert dan Annelies. Saya Antosoro menolak keputusan ini. Annelies tidak boleh dibawa oleh siapapun. Dia adalah anak kandungku. Aku sendiri yang melahirkan dan membesarkannya. Jika kalian semua berani membawa anak, langkai dulu mayatku. Annelies Melema akan dibawa dari pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo waktu 5 hari. Tidak, saya tidak setuju. Saya adalah suami sahnya Annelies. Lihat ini. Silakan kami berbicara di majelis itu, bukan di sini. Di sini Annelies adalah seorang gadis yang tidak punya suami. Omong kosong. Saat ini Annelies memiliki wali di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Lihat ini. Secara hukum kalian berdua tidak punya hubungan apa-apa dengan Annelies. Dasar penindas hukum biadab.